السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab. Jadi setelah kita membahas tentang iman kepada Allah, kemudian setelah itu iman kepada malaikat, sekarang kita masuk iman kepada kitab-kitab. Dan ini termasuk rukun iman yang ketiga yang kita wajib mengimaninya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman. Poin yang ke-20 dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang ke-20, iman kepada kitab-kitab. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab yang berisikan perintah, larangan, janji, ancaman, dan apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya, serta di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Allah SWT berfirman, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan seterusnya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dan Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kalimat al-kutub, iman kepada kitab-kitab, adalah bentuk jamak dari kitab, yang berarti sesuatu yang ditulis. Namun yang dimaksudkan di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia, agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Arti Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada para nabi
agar mereka ini menjalani petunjuk dalam hidupnya dan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kitab-kitab yang diturunkan nanti akan ada penjelasannya. Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Artinya Zabur kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebutkan tentang suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan juga oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita wajib mengimani itu semua. Nanti kita akan bahas iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hadid di ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu ma yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'amul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu ma yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan Allah itu maha perkasa. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa hiya al-adillatu wasyawahid wal alamat ad-dalla ala sidqi ma ja'u bihi wa haqiqatihi. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, artinya petunjuk, penguat, dan tanda-tanda yang menunjukkan tentang benarnya apa yang mereka bawa. Artinya apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga hakikat apa yang mereka bawa. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka, artinya bersama rasul-rasul Alkitab. Jadi ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan. Kami turunkan bersama mereka Alkitab. Yashmalu سائر الكتب التي أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. Alkitab, Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Ini merupakan isim jenis yang mencakup semua kitab yang Allah turunkan untuk menunjuki makhluk ini, menunjuki manusia, dan membimbing mereka kepada apa yang bermanfaat kepada mereka dalam agama dan dunia mereka. Wal mizan, mizan yaitu neraca, maksudnya wahwal adl, yaitu keadilan, fil aqwali wal af'al, baik dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan. Wad din alladzi jaa bihi ar-rusul, والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملة الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك.
Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mizan yang dimaksud dengan mizan yaitu neraca keadilan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Agama yang dibawa oleh para rasul semuanya adil. Semua yang dibawa oleh para rasul, semua agama ini adil. Baik dalam perintah, baik juga dalam larangan, dan juga dalam bermuamalah dengan makhluk, semuanya adil. Begitu juga dalam jinayat, hukum-hukum. Artinya hukum-hukum, hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Apakah berkaitan dengan peminum khamar, kemudian juga orang yang berzina, pencuri, dan yang lainnya. Semuanya adil. Wal qisas, begitu juga tentang hukum qisas. Orang yang membunuh dibalas dengan bunuh. Ini semuanya adil. Dan juga hudud, batas-batas Allah. Wal mawarith, dan juga hukum-hukum waris. Wa ghairi dzalik, dan selain itu semuanya adil. Artinya semua hukum Islam ini semuanya adil. Wa dzalika liyakuman nasu bil qist. Yang demikian agar manusia menegakkan dengan keadilan. Iqiyaman bidinillah, agar mereka menegakkan agama Allah yang tujuannya untuk maslahat mereka. Dan ini menunjukkan bahwa semua rasul muttafiquna fi qa'idati syara' wa huwa al-qiyamu bil qist. Yang ini menunjukkan bahwa seluruh rasul-rasul sepakat dalam kaidah syariat, yaitu menegakkan keadilan. Wa in ikhtalafat anwa'ul 'adl, meskipun berbeda tentang macam-macam keadilan, bihasabil azminati wal ahwal, menurut zaman, waktu, dan juga keadaan. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan, arti kami menciptakan besi, yang besi ini mempunyai kekuatan yang hebat. Besi mempunyai kekuatan min alatil harb, sebagai alat perang. Di zaman itu sebagai alat perang, seperti tombak, pedang, dan yang lainnya. Wa manafi'u linnas, dan juga manfaat bagi manusia besi itu. Artinya besi manfaat bagi manusia untuk membuat apa aja yang diperlukan oleh manusia. Wal ya'lamallahu ma yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. Dan di sini disebutkan manafi' linnas, apa-apa yang bermanfaat bagi apa yang dilakukan oleh manusia, baik pekerjaan, bajakan, alat-alat untuk membajak, dan yang lainnya. Wal ya'lamallahu ma yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya meskipun mereka tidak melihat Allah SWT. Artinya Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan juga, Allah menciptakan besi agar Allah mengetahui siapa yang menolong Allah dan rasul-rasulnya. Karena dengan diciptakannya besi, diciptakan alat-alat perang, alat-alat perang itu, sehingga Allah tahu siapa yang menolong agamanya untuk memerangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh rasulnya dari orang-orang kafir, orang-orang munafikin, dan yang lainnya. Dan Allah sebutkan banyak dalam ayat tentang jihad. Tapi yang harus kita ingat, meskipun ayat ini menjelaskan tentang manfaat dari besi itu untuk membela agama Allah dan juga untuk membela Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, yang harus kita ingat bahwa memerangi orang-orang kafir yang pertama kali itu dengan Al-Quran. Berjihad melawan orang kafir pertama dengan Al-Quran, bukan dengan tombak, bukan dengan pedang, bukan dengan yang lainnya. Pertama kali harus dengan Quran, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kalian mentaati orang-orang kafir dan jihadlah dengannya, bihi bil Quran,
jihad yang kabirah dengan jihad yang besar. Dalam surah Al-Furqan di ayat 52, fala tuti'il kafirina wajadhum bihi jihadan kabira, dan janganlah kalian mentaati orang-orang kafir dan jihadlah dengannya dengan Quran dengan jihad yang besar. Jadi harus jihad dengan Al-Quran lebih dahulu. Artinya menegakkan hujjah, mendakwakan mereka agar mereka masuk dalam agama Islam. Bukan langsung diperangi, tidak, tapi dakwakan. Kemudian setelah itu Allah sebutkan di dalam ayat ini, di surah Al-Hadid ini, innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat dan Allah itu maha perkasa. Artinya Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Orang mau menolong agama ini atau tidak, tetap Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar, Nabi bersabda SAW, bu'ithu bisayfi baina yaday as-sa'ati hatta yu'badallahu wahda la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi وجعل الذلة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dan hadis ini hasan dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat sehingga Allah disembah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, dan dijadikan rezekiku di bawah naungan panahku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini hasan. Artinya Nabi menyebutkan di sini bahwa Nabi SAW dengan membawa panah, tombak dan pedang, dan dijadikan kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, menyalahi perintah Rasulullah. Orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan diberikan kehinaan di dunia dan juga kehinaan nanti di akhirat. Dan barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kalimat ba'sun syadid dalam ayat ini tentang besi itu ya seperti pedang, tombak, kemudian juga baju besi, topi baja dan yang lainnya. Dan juga manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian kita masuk kepada poin berikutnya. Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur. Yang jadi syahid dalam ayat ini, kita bahas kenapa ayat ini dimasukkan dalam iman kepada kitab-kitab, ayat surah Al-Hadid ayat 25. Yaitu kalimat di sini Allah menyebutkan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Artinya sungguh kami telah mengutus rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Jadi Allah menurunkan kepada rasul-rasul itu Alkitab. Yang kita tahu hanya beberapa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun yang lainnya kita wajib imani. Dan Allah juga turunkan bersama mereka wal mizan, neraca keadilan. Semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul yaitu keadilan. Dan agama ini, agama Islam, agama keadilan. Semuanya adil. Artinya jujur dalam perkataan dan adil dalam masalah hukum.
Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur. Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari Allah Ta'ala. Berarti Allah yang turunkan. Wa anzalna ma'al kitab. Kami turunkan bersama mereka Alkitab. Jadi Allah yang turunkan. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa SAW, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa SAW, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud SAW, dan Suhuf Ibrahim dan Musa SAW. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Bahwa Allah turunkan bersama Rasul-Rasul itu kitab. Wa anzalna ma'umul kitab. Tapi kita wajib mengimani semuanya. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya merupakan firman Allah yang merupakan kalamullah. Kemudian yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita-berita dari kitab-kitab yang terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Dan ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kitab-kitab yang diturunkan itu sudah dirubah oleh mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihim. Mereka robah dari tempatnya. Ini poin yang pertama, kedua sampai yang ketiga berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab ini. Sebelum kita masuk yang keempat, manusia dalam beriman, dalam manusia dalam menghadapi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ada 3. Artinya sikap manusia terhadap kitab-kitab itu ada 3. Yang pertama, yaitu golongan yang mendustakan semua kitab-kitab. Yang pertama, golongan yang mendustakan semua kitab-kitab. Dan ini wahum a'da'ur rusul minal kuffari wal musyrikin wal falasifah. Mereka adalah musuh-musuh Rasul dari orang-orang kafir, musyrikin dan kaum filsafat. Dari zaman dulu kaum filsafat itu musuh terhadap kitab-kitab ini. Kepada para rasul juga demikian, mereka enggak beriman. Yang kedua, yang beriman kepada seluruh kitab-kitab. Yang beriman kepada seluruh kitab-kitab dan mengimani seluruhnya. Wahumul mu'minuna alladzina amanu bi jami'ir rusul wa ma unzila ilaihim. Yang kedua ini yaitu orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada semua rasul-rasul dan apa yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman Rasul itu Muhammad SAW dengan apa yang turunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu juga orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Yang ketiga, golongan yang beriman dengan sebagian kitab dan kufur kepada sebagiannya. Golongan yang beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagiannya. Wahumul yahudu wan nasara wa man sara ala nahjihim. Wahumul yahudu wan nasara wa man sara ala nahjihim. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka.
Allah menyebutkan tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ayat 91 dan juga surah Al-Baqarah ayat 85. Surah Al-Baqarah ayat 91 dan surah Al-Baqarah ayat 85. Kami beriman dengan turunkan kepada kami dan kami kufur kepada apa yang di belakang kami. Padahal itu kebenaran, membenarkan apa yang ada pada mereka. Bahkan mereka ini mengimani sebagian kitab, mengingkari sebagiannya. Arti isi dari kitab itu sebagian mereka imani, sebagian mereka ingkari. Padahal kitab-kitab yang turunkan kepada mereka itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah. Tapi isi yang mereka itu mereka imani sebagian, mereka ingkari sebagian. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian mengimani sebagian dari isi kitab dan kufur kepada sebagiannya dan tidak ada balasan orang yang melakukan demikian di antara kalian melainkan akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan nanti di hari kiamat akan dikembalikan kepada sekeras-keras azab dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan iman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab pada hakikatnya kufur kepada semuanya, kepada seluruh isi kitab itu. Ini saya bawakan dari kitabnya Dr. Syekh Shalih Fauzan, Al-Irsyadu ila Sahih al-I'tiqad. Kata beliau dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, wala syakka anna al-iman bi ba'd al-kitabi aw bi ba'd al-kutubi wal kufru ba'd al-akhar kufrun bil jami'. Tidak diragukan lagi bahwa iman kepada sebagian kitab, arti bagian dari isi kitab, atau kepada sebagian kitab-kitab yang Allah turunkan, dan kufur kepada sebagiannya, ini kufur kepada semuanya. Satu dia tidak tahu, tidak mengimani satu kitab aja, berarti ingkar kepada semua kitab. Umpamanya dia mengatakan Taurat tidak diturunkan Allah kepada Nabi Musa, berarti mengingkari semuanya, mengingkari Injil, Suhuf dan Quran. Yang kedua, kalau dari isi kitab itu, apakah Taurat atau Injil atau Zabur, dia imani isinya sebagian, dia ingkari sebagian, ini juga kufur kepada semuanya. Itu makna, dua makna itu. Jadi harus secara keseluruhan. Maka orang-orang yang mengingkari itu akan diberikan kehinaan, atau yang kufur itu akan diberikan kehinaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka orang-orang yang kufur kepada Al-Quran itu diberikan kehinaan. Yang sebelumnya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang kufur dari Yahudi kepada Taurat dan juga kepada Injil diberikan kehinaan oleh Allah mereka semuanya. Nas Al-Quran menyebutkan demikian di surah Al-Baqarah tadi ayat 85. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun. Jadi setelah Allah menyebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tidak ada balasan bagi orang melakukan demikian di antara kalian melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab. Dan di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi antum bisa lihat tuh orang-orang yang ingkar kepada kitab-kitab dihinakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan nanti di akhirat juga akan diazab. Begitu juga orang-orang yang mengingkari Al-Quran itu dihinakan oleh Allah di dunia ini
Dan orang bisa melihat bagaimana mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengimani dari apa yang Allah turunkan itu, mereka terus dalam perpecahan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 176, "Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id." Yang demikian, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan benar, dan orang-orang yang berselisih tentang Al-Quran sungguh-sungguh mereka dalam perpecahan yang sangat jauh. Dan kenapa ada sebagian mereka itu mengingkari sebagian isi dari kitab-kitab dan juga sebagian isi dari Al-Quran? Itu sebab yang pokok adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan juga sangkaan-sangkaan yang dusta. Jadi yang pertama ittiba'ul hawa, yang kedua sangkaan yang dusta, yang ketiga mereka jadikan akal sebagai dasar dalam mereka berpijak. Akal dianggap oleh mereka lebih tinggi daripada wahyu. Ini sesatnya firqah-firqah yang sesat dengan sebab ini, akal. Mereka jadikan akal sebagai standar mereka. Maka sering disebutkan dengan qiyas al-aqli, analogi akal. Mereka pakai qiyas dengan akalnya. Ini sesat semuanya. Dan mereka menganggap dirinya mereka adalah orang-orang yang bijaksana, dan mereka adalah ahli, orang-orang filsafat. Dari zaman dulu sudah ada itu orang-orang filsafat yang sesat, dan mereka menyesatkan manusia. Dan juga timbulnya firqah-firqah yang sesat juga tambah banyak setelah di abad kedua dari kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Itu mulai banyak itu kesesatan, karena mereka mengingkari tentang isi Alkitab, dan juga mereka mengingkari tentang yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia, karena menurut akal mereka nggak masuk akal mereka. Dan mereka bangga dengan ilmu mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 83, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan dan bukti-bukti, farihu bima 'indahum minal ilmi, mereka berbangga, mereka bergembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Datang kitab-kitab, mereka tolak dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu apa? Ilmu filsafat, ilmu akal mereka yang sesat itu. Wa haqa bima kanu biyastahzi'un, dan mereka nanti akan diazab oleh Allah di hari kiamat, akan dikepung dengan azab dengan sebab mereka memperolok-olok dari rasul-rasul dan juga kitab-kitab yang diturunkan. Allah akan azab mereka. Kemudian kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah berlalu. Arti kitab-kitab yang Allah turunkan itu dari Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, dan juga Injil, ini sudah berlalu. Artinya sudah diselewengkan isi-isinya. Makanya yang poin ketiga, kita bahas lagi kembali kepada syarah akidah. Kita membenarkan seluruh berita yang benar, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita-berita dari kitab terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Jadi kitab-kitab itu yang ada, yang memang dibenarkan oleh Al-Quran, ya kita mengikutinya. Tapi yang wajib kita mengikuti Al-Quran, karena semua kitab sudah dinasakh. Maka yang keempat di sini melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh, yang tidak dihapus.
Yang keempat ini saya bahas di sini, iman kepada kitab-kitab mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwa kitab tersebut benar-benar diturunkan Allah. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenal namanya. Yang ketiga, membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan berita-berita yang dari kitab-kitab terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. Yang keempat, melaksanakan seluruh hukum yang dinasakh. Artinya melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh. Maksudnya melaksanakan seluruh hukum yang tidak dihapuskan. Jadi ada hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya yang tidak dihapuskan dalam Al-Quran, yang tidak dihapuskan, Al-Quran dibenarkan. Artinya itu hukum itu dari Taurat, Allah membenarkan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah tentang kitab-kitab sebelumnya, Allah sudah menyebutkan ini dan berlaku hukum itu sampai sekarang. Seperti disebutkan di surah Al-Ma'idah di ayat 33, kemudian juga di surah Al-Ma'idah ayat 45 dan seterusnya. Allah menyebutkan wa katabna 'alaihim fiha, artinya fi Taurat ini. Allah menyebutkan di 44-nya, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami turunkan Taurat, padanya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladziina aslamu lilladziina hadu wa rabbani, sampai akhir ayat. Yang berhukum dengannya nabi-nabi, yang masuk Islam dengannya, artinya orang-orang yang masuk Islam dengannya dari orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Kemudian di ayat 45-nya wa katabna 'alaihim fiha, dan kami tulis di dalam kitab, artinya kami firmankan, kami wahyukan dan kami tetapkan di dalam kitab Taurat itu, ana nafsa bin nafsi, orang yang membunuh jiwa dibalas dengan bunuh, wal aina bil aini, orang yang menusuk mata orang sampai buta dibalas ditusuk matanya, wal anfa bil anfi, orang yang dipotong hidungnya dibalas dipotong hidungnya, wal udhuna bil udhun, yang potong telinganya dibalas potong telinganya, wasinna bis sinni, yang mencopotkan gigi satu ya dicopotkan gigi satu. Ada orang mukul giginya rontok satu, harus pukul lagi, harus rontok satu lagi. As-sinna bis sinni, itu keadilan semuanya. Itu qisas. Wal juruha qisas, dan semua luka ada qisasnya. Jadi ini ayat-ayat menjelaskan tentang bahwa apa yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, selama itu dibenarkan oleh Al-Quran, tetap berlaku hukumnya. Al-Quran membenarkan. Jadi kita melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh, yang tidak dihapus, serta kita rela dan berserah diri kepada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Kita wajib untuk taslim. Dan seluruh kitab terdahulu, perhatikan di sini, seluruh kitab terdahulu telah dinasakh. Seluruh kitab terdahulu telah dinasakh oleh Al-Quran Karim. Jadi yang kita amalkan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kita amalkan yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang turunkan sebelumnya dan yang menjaganya. Artinya cukup dengan Al-Quran. Kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu kalamullah, dan itu sudah dirubah oleh para pendetanya, oleh para ulamanya, sudah dirubah. Kemudian setelah diturunkan Al-Quran, kewajiban kita untuk mengimani Al-Quran. Kitab-kitab itu sudah berlalu dan hukumnya nggak ada satupun yang dilaksanakan kecuali yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kita amalkan isi Al-Quran.
Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim akan tetap terjaga sebagaimana Allah SWT berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran terjaga, terpelihara. Kalau Al-Quran terjaga, ya As-Sunnah juga terjaga. Nah, As-Sunnah juga merupakan wahyu. Dan As-Sunnah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran terjaga. Makanya nggak ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Nggak ada yang bisa mendatangkan juga seperti Al-Quran, nggak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Bahkan Allah menyuruh semua manusia, semua jin untuk membuat seperti Al-Quran, nggak akan mampu. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Al-Isra ini Makkiyah, turun di Mekah. Allah menyebutkan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Di surah Al-Isra ayat 88. "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Di ayat 88, "Qul," katakanlah, "la in ijtama'atil insu wal jinnu." Kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul ala ayatu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan seperti Al-Quran, membuat seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka enggak akan sanggup untuk membuat seperti Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling membantu, saling menolong. Enggak akan bisa. Itu di Mekah. Kemudian di Madinah, surah Al-Baqarah turun di Madinah. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah menyebutkan di ayat 23, di ayat 24. Di surah Al-Baqarah ayat 23 24. "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin." Dan jika kamu ragu-ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yang turunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Jika kalian ragu terhadap yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan, buat satu surah yang seperti Al-Quran. Wad'u syuhadakum, panggil penolong-penolong kalian, pembantu-pembantu kalian, min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa untuk membuat seperti itu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa selama-lamanya. Artinya nggak akan mungkin orang bisa membuat seperti Al-Quran, tidak akan bisa selama-lamanya. Lan li ta'bid, selama-lamanya. Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah, maka hendaklah kalian takut kepada api neraka yang bakarannya adalah manusia dan batu. U'iddatil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Ya Allah sudah sebutkan, nggak ada yang bisa untuk membuat seperti Al-Quran. Satu surah aja, satu ayat aja nggak ada yang bisa. Jadi Al-Quran tetap terjaga, tetap terjaga. Dan Allah jaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Sekarang kewajiban kita bagaimana terhadap Al-Quran? Umat Islam wajib membaca Al-Quran. Wajib mereka untuk baca Al-Quran. Yang menyuruh untuk membaca Al-Quran Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk baca Al-Quran. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orang bacanya nanti pada hari kiamat. Allah juga menyebutkan di dalam surah An-Naml, Allah menyebutkan di akhir-akhir surah An-Naml, innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harrama walau kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Qur'an faman ihtada fa inna ma yahdiri nafsi wa man dhalla faqul inna ma ana minal munzirin. Dalam surah An-Naml di ayat 91, ayat 92, dua ayat sebelum akhir. Sesungguhnya kami diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, Rabb negeri ini, yang Allah haramkan dan baginya segala sesuatu. Artinya Allah haramkannya dan bagi Allah segala sesuatu. Dan aku diperintah agar aku menjadi orang Islam, artinya orang yang tunduk kepada Allah. Wa an atlu al-Quran, dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Berarti kita pun diperintahkan untuk baca Al-Quran. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Dan barang siapa yang sesat, katakanlah sesungguhnya aku hanya seorang pengancam. Jadi kita hanya memberikan ancaman kepada manusia. Dia mau dapat hidayah atau tidak dapat hidayah bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Kewajiban para dai itu memberikan hidayatul irsyad wal bayan, menjelaskan kepada manusia, menerangkan kepada manusia tentang isi Al-Quran dan juga sunnah. Adapun orang itu kemudian beriman atau ikut melaksanakan atau tidak, itu hidayah tangan Allah. Hidayah taufik di tangan Allah SWT. Kita perintahkan untuk baca Al-Quran. Dan ini harus ada setiap hari ini punya jadwal kita untuk baca Quran. Apakah kita khatam setiap 30 hari? Ada di antara para sahabat yang khatamnya setiap seminggu, sepekan. Ada yang 10 hari. Ada yang 15 hari, ada yang 20 hari. Ada yang 30 hari. Berarti minimal kalau dia sepekan, sehari bacanya 4 juz dia. Sehari. Atau dia 15 hari lebih dari itu. Artinya kurang daripada itu dia bacanya. Kalau dia sebulan berarti 1 juz 1 hari. Jadi mesti ada itu. Setiap muslim dan muslimah mesti punya wirid. Artinya rutinitas yang tetap dalam berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ini kitab hidayah. Ini kitab cahaya yang membawa petunjuk kepada manusia, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Dan orang kalau baca Al-Quran, dia akan mendapat hidayah lebih daripada sebelumnya. Akan lurus jalannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, Bani Israel. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan manusia kepada yang jalan lebih lurus. Kalau kita baca Al-Quran dan memahaminya, mengamalkannya, maka akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Pasti, itu pasti. Pasti ada perubahan kepada yang lebih baik. Jadi umat Islam wajib membaca Al-Quran. Wajib mempelajarinya. Wajib mentadabburkannya. Memahami isinya dan mengamalkannya. Makanya Allah menyuruh mentadabburkan isi Al-Quran. Kalau tadi membaca ayatnya sudah saya sebutkan. Mentadabburkan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Di ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi la wajru fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah akan terjadi perselisihan yang banyak. Karena Al-Qur'an datang dari Allah tidak akan terjadi perselisihan. Kalau seandainya datang dari selain Allah pasti ada perselisihan. Karena datang dari Allah tidak ada perselisihan. Allah sebutkan juga dalam surah Muhammad. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Jadi Allah sebutkan kalau mereka enggak mempelajari Al-Qur'an berarti hati mereka terkunci, tergembok hati mereka. Tidak berusaha untuk memahami isinya. Makanya harus kita baca Al-Qur'an tiap hari itu. Antum enggak
nggak paham isinya karena antum nggak ngerti bahasa Arab, ya baca terjemahannya tiap hari. Quran baca, kemudian baca terjemahannya. Quran ini baca. Karena satu huruf Al-Quran berapa ganjarannya? 10. Alif Lam Mim itu 30 ganjarannya. Harus baca setiap hari. Begitu juga kita baca terjemahannya. Setelah itu baca tafsirnya. Kemudian kita nggak tahu, tanya kepada yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tadabbur. Kemudian kita pahami isinya, mengamalkannya. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan. Nanti ada orang-orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Dia baca Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW, untuk makan dia dari Al-Quran itu. Ini kehinaan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Al-Quran untuk dibaca, diamalkan. Bukan orang baca Al-Quran untuk mencari uang dengan Al-Quran, itu tidak boleh. Untuk makan dari Al-Quran tidak boleh. Itu berapa hadis Nabi sebutkan tentang soal itu. Al-Quran untuk diamalkan. Makanya kalau umat Islam ini mengamalkan isi Al-Quran, maka akan diberikan kejayaan, diberikan kemuliaan umat Islam. Cuma umat Islam dia tidak baca atau tidak memahami isinya, tidak mengamalkannya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan Al-Quran. Wa yada'u bi akharin. Allah rendahkan beberapa kaum. Yang Allah rendahkan, Allah hinakan orang yang tidak baca Al-Quran, tidak berusaha untuk memahaminya, tidak berusaha untuk mengamalkannya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas, untuk mengancam orang-orang yang hidup agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Al-Quran bukan untuk orang yang mati, bukan dibacakan untuk orang yang mati. Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Yasin di ayat 70, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran diturunkan oleh Allah liyundhira man kana hayyan, untuk mengancam orang-orang yang hidup, dan sudah tetap azab itu bagi orang-orang kafir. Di surah Yasin ayat 70. Bahwa Al-Quran diturunkan untuk mengancam orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Bukan dibacakan untuk orang mati, bukan. Bukan dibacakan di kuburan, bukan. Al-Quran untuk orang yang hidup, untuk dipahami, diamalkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka jelas jalannya. Ini jalan yang lurus, siratal mustaqim, ini jalan yang sesat, ini jalan yang membawa ke surga, ini jalan yang membawa ke neraka. Jelas itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran secara rinci semuanya. Tinggal manusia membaca, memahami dan mengamalkannya. Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Allah sebutkan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Makanya ketika kita takwa kepada Allah, membaca Al-Quran, akan diberikan furqan oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, ketika manusia membaca Al-Quran ini, dia akan diberikan furqan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, dan Al-Quran sebagai rahmat dan penawar bagi hati manusia. Allah sebutkan dalam beberapa ayat ini, untuk kita baca ini. Allah menyebutkan tentang Al-Quran sebagai syifa. Untuk melihat di dalam surah Yunus, pertama dalam surah Yunus di ayat 57. Ini Al-Quran harus dibaca, dipahami, supaya manusia ini benar-benar dapat hidayah dari Allah SWT. Di surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatu min rabbikum, dan sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian,
wa syifaa'un lima fis sudur, sebagai obat apa yang terdapat dalam dada manusia, wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, demikianlah kalian bergembira, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Di sini Allah menyebutkan, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat. Di Al-Quran banyak memberikan nasihat kepada kita yang datang dari Allah. Syifa lima fis sudur, Al-Quran sebagai penyembuh, obat berbagai macam penyakit hati. Nggak ada obat yang dapat menyembuhkan hati dan badan manusia kecuali Al-Quran. Yang paling ampuh adalah Al-Quran, obat dari berbagai macam penyakit hati. Dalam hati manusia ada dua penyakit yang setiap hari datang, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat yang merusak hati manusia. Maka dia harus membaca Al-Quran, memahami isinya, akan hilang tuh penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatun, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, artinya dengan Al-Quran, dengan sunnah ini kita gembira. Dengan Quran, dengan sunnah kita bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah, ala fahmi salaf, maka kita akan bergembira dan kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah dan juga di surah Taha, ketika orang berpegang dengan Al-Quran akan diberikan hidayah. Ketika Allah menurunkan Adam dari sorga ke muka bumi ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan jika datang kepada kalian dariku petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan mereka dan mereka tidak duka cita. Allah sebutkan dalam surah Taha di ayat 123, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Jadi, kalau orang mengikuti Quran was sunnah ala fahmi salaf, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini jalan selamat. Al-Quran ini petunjuk, kitab petunjuk. Al-Quran bukan kitab matematik, bukan. Al-Quran bukan kitab ramalan, bukan. Al-Quran kitab hidayah, petunjuk, rahmat, nasihat, dan juga penyembuh dari berbagai macam penyakit. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, itu akan sembuh dengan Al-Quran. Makanya harus dibaca. Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung bisa menelpon kami. Untuk Anda di 0218236543 atau silahkan kirim pesan singkat ke 0819896543. Kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan. Silakan kami coba sapa. Naam. Ya, halo. Baik, masih terputus. Kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di zaman sekarang kami jumpai adanya sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sambil menyentuh mushaf Al-Quran atau mushaf diletakkan di atas kepala. Apakah ini sesuai dengan syariat Islam? Ada tuntunan dari dalam syariat Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya.
tentang sumpah dengan Al-Quran, yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ketika dia bersumpah dengan Al-Quran, dia bersumpah dengan kalamullah. Secara hukum syar'i boleh orang bersumpah dengan Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Kalamullah termasuk sifat dari sifat Allah, yang nanti kita akan bahas tentang Al-Quran kalamullah. Insya Allah kita akan bahas sesudah bab ini yang kita bahas ini. Jadi ketika dia bersumpah dengan Al-Quran, secara hukum syar'i dibolehkan. Cuma sekarang permasalahannya mereka bisa melaksanakan atau tidak dari sumpah itu. Karena sumpah dengan nama Allah. Boleh juga bersumpah dengan sifat Allah, artinya sifat kalam. Nah, dia benar atau tidak? Kalau kita lihat orang-orang yang bersumpah itu tidak melaksanakan dari apa yang mereka sumpah dengan nama Allah. Dibaca semua peraturan, disumpah dengan nama Allah, tapi mereka nggak laksanakan, mereka mengkhianati. Ini dosa besar. Sumpahnya benar dengan cara itu, tapi kaifiat caranya itu juga mesti kita tanyakan lagi kepada para ulama. Cara seperti itu benar atau tidak. Tapi sumpah dengan Quran secara hukum syar'i boleh. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Dengan Ummu Khalid di Wamena. Silakan. Begini Ustaz, saya mau bertanya. Saya mempunyai anak umur 14 bulan laki-laki. Setiap saya selesai melaksanakan sholat, dia selalu membawakan Al-Quran dan terjemahannya kepada saya buat dibukakan sambil dibaca, karena dia sering melihat saya membaca Al-Quran setiap selesai sholat. Nah, sampai-sampai dia suka membuka sendiri sampai Al-Quran itu sobek. Saya sudah menyimpan Al-Quran itu di tempat yang kadang tidak terjangkau sama dia, tetapi setiap saya selesai melaksanakan sholat, dia minta diambilkan. Kalau saya diamkan, dia menangis dengan keras dan tidak mau berhenti. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa membiarkan dia membuka-buka mushaf itu sampai Al-Quran itu sobek? Iya. Yang kedua, saya mau tanya, apakah Mohon maaf, terjemahan itu termasuk mushaf atau bukan? Oh iya, baik. Itu saja Ustadz ya. Baik, terima kasih Ibu di Wamena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, alhamdulillah ibu mesti bersyukur kepada Allah SWT. Yang bertanya tadi, ibu bersyukur bahwa anak ibu yang umur 14 bulan itu sudah bisa membawakan Quran supaya kita membacanya. Itu bagus itu. Tinggal kita berusaha untuk baca, memperdengarkan Al-Quran kepada dia dan mengajarkannya. Dan memang belum paham dia, tapi sudah ada kebaikan, dia mau mendengarkan Al-Quran. Sudah ada kebaikan itu, maka kita bacakan Al-Quran itu. Dan diingatkan juga jangan sampai dia merobek mushaf. Ini mushaf ini seperti ini, namanya mushaf ini, yang Quran tidak ada terjemah, nggak ada tafsir. Ini namanya mushaf. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ini mushaf yang kita diperintahkan untuk membaca di mushaf. Maka jangan sampai karena dia mengambil kemudian disobek. Jangan. Karena anak-anak tetap anak-anak, belum ngerti apa-apa. Diingatkan oleh dia. Dia megang boleh, tapi jangan sampai disobek. Ini mushaf Al-Quran, wajib kita muliakan. Wajib kita hormati. Al-Quran untuk kita baca, kita pahami, kita amalkan isinya. Bukan untuk yang lainnya. Ini penting untuk dipahami supaya tidak dimainkan oleh anak-anak seperti disobek nanti. Kalau disobek itu nanti terbuang, diinjak. Ini kan penghinaan kepada Al-Quran. Jadi usahakan megangnya dia boleh, tapi jangan sampai dia robek atau sampai diinjak oleh dia. Namanya anak kecil nggak ngerti apa-apa. Ya, kita ingatkan untuk mengajarkan kepada dia Al-Quran, kita bacakan, dan bagus di rumah itu bacakan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah dibacakan Al-Quran. Silakan yang lain. Terima kasih, jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami kembali angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum mempelajari ilmu kristologi atau mempelajari kitab-kitab umat lain, khususnya umat Nasrani, kitab Injil dalam hal ini, untuk mencocokkan dan membenarkan Al-Quran
sehingga umat Nasrani bisa beriman kepada Al-Quran. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Iya. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dari ayat-ayat yang tadi saya baca dan juga hadis Nabi SAW yang sahih, kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Enggak disuruh baca Taurat, enggak disuruh baca Injil, enggak. Disuruh oleh Allah baca Al-Quran. Wa an atlu al-Quran. Aku diperintahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Kita harus baca Al-Quran. Dan para ulama terdahulu hafal mereka. Dan anak-anak mereka hafal. Sejak umur 7 tahun, 10 tahun, Quran yang dibaca. Yang disuruh pahami Al-Quran. Yang disuruh tadabburi Al-Quran. Yang disuruh amalkan Al-Quran. Bukan Taurat tadinya. Ini sudah dirubah oleh mereka isinya. Nah sekarang kita ingin mencocokkan. Kita dulu sudah mengamalkan Quran sudah belum? Mengamalkan. Yang kita diberikan ganjaran, diberikan petunjuk, diberikan oleh Allah jalan menuju ke sorga, itu dengan Quran. Itu dulu, yang pertama itu dulu. Ini penting untuk dipahami. Sekarang kalau ada orang yang ingin dia mendebat orang Nasrani dengan memakai Injilnya, secara hukum syar'i boleh atau tidak boleh bagi yang alim. Bagi orang alim, artinya dia sudah menguasai Qur'annya, menguasai sunnah, dia mengamalkan, kemudian dia karena dia tahu, dia sudah baca kitab-kitab itu untuk membantah mereka, dan dengan itu banyak mereka yang masuk Islam, nggak apa-apa, boleh. Bagi yang alim, bukan orang-orang awam, bukan. Bagi orang-orang alim, dia seperti itu boleh. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menulis buku tentang orang-orang Nasrani dan Yahudi, tentang apa yang mereka miliki, dan diajak mereka untuk berdebat. Karena memang alim dan banyak yang masuk Islam. Kalau memang orang alim itu banyak yang masuk Islam. Tapi kalau bukan orang alim, nanti dia akan meninggalkan Quran. Lebih banyak hafal kitab-kitab mereka daripada Al-Quran. Jadi ini boleh bagi orang yang ahli. Jadi boleh bagi siapa? Bagi yang ahli. Anda perhatikan ya. Kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, imannya lebih hebat mana? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar megang Taurat. Pernah megang Taurat ini. Bukan baca Taurat, bukan, megang Taurat. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an? Amutahawwikuna ya ibnal Khattab wa ana baina adhurikum. Apakah engkau ragu wahai Umar bin Khattab, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'ani. Kalau seandainya Nabi Musa ini masih hidup, wajib bagi dia untuk ikut aku. Kalau Nabi Musa alaihissalam masih hidup sekarang ini, dia wajib ikut aku. Karena sudah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua harus ikut Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Isa alaihissalam ketika turun mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh membawa syariatnya, dia nggak boleh. Sudah dihapus syariatnya dia. Harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu Umar bin Khattab yang imannya Masya Allah. Baru megang Taurat aja Nabi sudah marah. Nabi marah. Karena nanti orang akan terbiasa untuk mempelajari kitab-kitab lain, meninggalkan apa? Al-Quran. Dan riwayatnya sahih tentang kisah Nabi marah kepada Umar bin Khattab ketika megang Taurat. Sekarang kan banyak orang-orang yang sok ini, yang sok ingin belajar tentang kristologi, belajar. Dia nggak ngerti apa-apa. Justru dia pahami dulu tentang Quran, Sunnah, dia pahami, dia amalkan buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat keluarganya. Di Indonesia ini ada orang-orang yang seperti itu pelajari. Dan Anda bisa lihat, dan saya sudah pernah lihat, ada beberapa orang yang dia pelajari kristologi, tapi jauh dari Quran, jauh. Betul dia hafal itu, sebagian dari Injil dia hafal. Tapi Al-Quran dia nggak paham
tentang isinya. Dia tidak mengamalkan. Baik tentang akidah, yang pokok masalah akidah. Ibadah, nggak pelajari. Buat istrinya jauh dari Quran dan Sunnah. Anaknya jauh dari Quran dan Sunnah. Apa manfaatnya? Dia akan ditanya oleh Allah tentang dirinya. Karena Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa diurusin orang lain untuk dapat hidayah? Yang penting dirinya dulu untuk dapat hidayah. Jadi mempelajari kitab-kitab itu atau ulang belajar tentang kristologi bagi yang alim boleh, bagi yang alim yang sudah menguasai Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Wallahu alam. Satu lagi mungkin terakhir. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir kami coba sapa kembali untuk Anda dari penelpon di 0218236543. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Barakallahu fiikum, dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silakan pertanyaannya, yang singkat saja Pak ya. Iya. Inti pertanyaan. Setiap kajian-kajian begitu kita mendengarkan kata-kata ulama. Yang ditanyakan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ulama itu, dan apa saja syarat-syarat seseorang itu dia dikatakan sebagai seorang ulama. Nah, ya. Dan apa saja fungsi ulama tersebut terhadap umat. Ya, demikian baik. pertanyaan saya. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, pertanyaannya bagus. Ditanyakan apa itu ulama? Ulama arti jamak dari alim, orang yang alim. Alim ulama. Ketika disebutkan alim berarti dia mengetahui tentang Quran. Alim orang yang tahu, orang yang mengetahui. Mengetahui tentang apa? Quran. Mengetahui tentang apa? Tentang sunnah. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang pemahaman para sahabat. Itu yang dikatakan ulama. Yang Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma faman akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan mata uang emas dan mata uang perak. Sesungguhnya para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia mendapatkan bagian yang banyak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, dan Ahmad juga meriwayatkan. Maksudnya di sini para ulama pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan dinar dan dirham. Ilmu yang dimaksud ya wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus dipegang oleh para ulama. Berpijaknya para ulama itu mereka menguasai Quran, menguasai Sunnah. Diperhatikan, bukan teknologi, bukan ilmu-ilmu dunia, bukan. Kan kalau orang di satu majelis ulama itu macam-macam isinya sudah. Tahu tentang teknologi, tahu tentang ini segala macam. Yang pokok tahu dia tentang Quran dan Sunnah. Dia wajib untuk pelajari dan dia faham. Itu ulama. Dan kalau kita lihat yang dikatakan ulama itu, dia betul-betul dia belajar Quran, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Itu ulama. Dan mereka, ulama ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Di dalam surah Fatir. Yang takut kepada Allah ulama. Jadi ulama itu harus punya rasa takut. Takut kepada Allah. Bukan berani. Yang dikatakan ulama juga mereka yang orientasinya mendakwakan dakwah tauhid. Tugas mereka, fungsi mereka menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid. Bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah. Menjauhkan syirik. Karena mereka pewaris para nabi.
Allah sebutkan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul tugasnya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Jauhkan semua apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi ulama wajib untuk menegakkan tauhid. Kalau enggak dituntut berat mereka pada hari kiamat. Ulama itu dia wajib menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Itu yang paling pokok. Karena semua nabi, semua rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan mereka menjelaskan kepada umat ini bagaimana umat ini mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk kerja, bukan untuk main-main, bukan untuk yang lain. Allah ciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan tugasnya para ulama, para dai, mereka wajib untuk menempuh jalan ini. Yaitu menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Karena itu yang dimulai oleh semua nabi, semua rasul. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa dakwah tauhid merupakan miftah, kunci pembuka dakwahnya para rasul dengan tauhid. Penutupnya juga dengan tauhid. Makanya umat Islam akan diberikan kejayaan, kemenangan, kemuliaan apabila para dai, para ulamanya memulai dakwah dengan tauhid. Dan menjelaskan kepada umat tentang syirik. Kalau sekarang kan tidak, enggak dijelaskan tentang bahaya kesyirikan, enggak dijelaskan dengan rinci. Penjelasan tentang tauhid dijelaskan rinci, kemudian juga tentang bahaya kesyirikan dijelaskan dengan rinci. Supaya orang tidak berbuat syirik, karena syirik merusak agama ini, merusak akal, merusak hati, merusak tatanan masyarakat. Semua kerusakan yang ada di masyarakat disebabkan karena kesyirikan. Itu yang pertama. Dosa yang paling besar syirik, baru yang lainnya. Kalau kita lihat di sini fungsi dan tugas ulama tidak jalan. Di Indonesia ini mereka nggak jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, saya ambil contoh satu aja dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Di dalam surah Ar-Rum Allah menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaru musyrikin. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Sudah kita lihat di kerusakan yang ada ini. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali kepada Allah. Janganlah qul siru fil ard, maka hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, lihatlah bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian. Kana aktsaru musyrikin, kebanyakan mereka adalah musyrikin. Kerusakan yang ada sebab kesyirikan. Kewajiban kita untuk menjelaskan kepada umat agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan ini tugasnya para dai, para ulama, para siang malam mendakwakan dakwah ini. Agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bukan yang lain enggak dijelaskan. Seperti hukum-hukum tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Dijelaskan. Tapi yang pokok adalah tauhid. Itu tugas dan fungsinya para ulama. Seperti yang ditanyakan tadi. Kalau itu dijalankan, insya Allah banyak umat yang paham tentang agama ini. Kalau sekarang tidak. Jauh umat dari Islam. Karena apa? Nggak dijelaskan tentang hakikat agama Islam yang sebenarnya, yaitu tauhid. Dan menjauhkan tentang syirik. Dan ini harus kita jelaskan. Dengan kita membahas kitab ini, Syarah Akidah, agar umat ini paham tentang akidah yang benar. Karena sudah banyak pemalsuan, orang-orang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi semua kebohongan, semua kepalsuan, semua penipuan. Tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, semuanya mendakwakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang ada sekarang ini, mereka tidak mendakwakan dakwah itu. Ngaku Ahlus Sunnah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Mengaku Ahlus Sunnah, tapi mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah. Mengaku Ahlus Sunnah, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Dia sesuai. Ini kebohongan. Makanya kita kembalikan umat ini, dan tugas kita kembalikan
mendakwakan kembali kepada Al-Quran Sunnah al-Fahmi Salaf, mengajak umat mengikuti akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka akan selamat dunia dan akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.